Selamat Hari Paskah ya. Jangan lupa untuk beribadah hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat. Tetap semangat. Selamat Paskah. Teman-teman masih ingat nggak? Aku Kevanya dan aku sudah kelas 1. Dan kita lama banget ke gereja ya teman-teman. Oh iya, selamat Hari Paskah. Tuhan berkati dan semoga tetap sehat. Terima kasih dah. Shalom teman-teman. Nama saya Memei. Nama saya Dedan. Kami mau mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman sekolah minggu GBI Sumbersari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Teman-teman, selamat Hari Paskah. Masih ingat nggak nama aku? Namaku Irene Anjali Selan. Terima kasih. Tuhan Yesus tolong memberkati. Amin. 2, 3. Kami dari Sabtu Gembira mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Agape. Saya akan mengucapkan selamat Hari Paskah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom. Udah siap untuk memuji Tuhan belum? Udah dong. Hari ini ketemu lagi sama kakak-kakak di sini. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena sudah memberi kesempatan bagi kami untuk memuji Tuhan hari ini. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tuhan berkati juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan.
sungai bagi kita. Saat ini, mari kita katakan kasih-Nya seperti sungai. Tuhan, kakak bersuka cita kalau hari ini kakak bisa kembali berjumpa dengan kalian. Shalom anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari. Shalom anak-anak Sabtu Gembira. Dan shalom anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada yang mengikuti ibadah online dari sekolah minggu GBI Sumbersari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kakak berdoa kalian semua tetap sehat, tetap bersuka cita. Apakah kalian ingat kalau hari ini kita bersuka cita? Karena kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian ingat hari Jumat yang lalu kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini hari Minggu kita juga merayakan bahwa Tuhan kita yang mati, yang disalibkan tidak selamanya mati, tapi Dia hidup karena Dia Allah.
Sebab itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema duka cita menjadi sukacita. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang spesial hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang pernah ditinggal pergi oleh papa atau oleh mama? Mereka pergi keluar kota atau mungkin keluar pulau atau keluar negeri. Karena tugas, karena pekerjaan atau karena keperluan. Ada? Oh, ada. Bagaimana rasanya? Sedih, kakak. Iya, benar. Atau mungkin ada di antara kalian yang kakek atau neneknya atau opungnya, opung Doli, opung Boru, atau opa atau omahnya yang sudah pergi untuk selamanya karena meninggal dunia? Ada? Kalau ada, kakak ikut berduka cita ya. Kalian tetap semangat. Oke, nah seperti kalian yang bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang kalian kasihi, murid-murid Tuhan Yesus juga bersedih. Karena Tuhan yang mereka kasihi disalibkan dan akhirnya mati dan dikuburkan. Nah, hari itu adalah hari Minggu. Pagi-pagi sekali ada 3 perempuan, 3 orang ibu yang sedang bersiap-siap untuk mengunjungi makam Tuhan Yesus. Mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Mereka bersiap-siap dengan membawa minyak wangi. Ya, supaya mereka bisa meminyaki mayat Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Dan pagi-pagi sekali mereka sudah bangun. Mereka sudah bersiap-siap untuk pergi. Akhirnya pagi itu mereka pergi bertiga. Di perjalanan mereka berpikir, bagaimana ya caranya nanti? Nah, kalian tahu? Kalau di tempat Tuhan Yesus, kuburan itu tidak seperti di tempat kita. Kalau di tempat kita di Indonesia, kuburan itu digali, baru mayatnya ditaruh, terus ditutup lagi pakai tanah. Baru disemen, dihias atasnya. Kalau di tempat Tuhan Yesus, kuburannya berbentuk goa. Kalian pernah masuk ke dalam goa? Berbentuk goa, dan nanti mayatnya ditaruh di dalamnya. Setelah itu goanya ditutup dengan batu yang besar. Nah, mereka sepanjang perjalanan, mereka bingung nanti yang membukakan batu besar untuk kita siapa ya? Tapi mereka pergi sajalah, itu urusan nanti. Gitu. Dan kalian tahu, kubur Tuhan Yesus selain ditutup dengan batu yang sangat besar dan itu dimetrek, ditempelin supaya tidak bisa dibuka oleh siapapun, juga dijaga oleh para prajurit karena mereka takut mayat Tuhan Yesus dicuri. Akhirnya 3 perempuan ini, 3 ibu ini sampai ke kubur Tuhan Yesus. Ketika sudah dekat, mereka kaget. Wah, kok kubur Tuhan Yesus sudah terbuka? Dan mana prajurit-prajuritnya yang menjaga? Tidak ada semuanya. Akhirnya mereka memberanikan diri mendekati makam Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah dekat, mereka mau masuk, mereka dikejutkan lagi. Ada 2 orang yang pakai baju putih berkilau bersinar. Ternyata itu adalah 2 orang malaikat. Mereka jadi takut, gemetar. Waktu mereka sedang takut, malaikatnya bilang begini, jangan takut ibu-ibu. Apakah kalian mencari Yesus? Yesus sudah tidak ada di sini, lihat tempatnya. Sudah nggak ada mayatnya. Karena Yesus, orang Nazaret itu sudah bangkit. Ibu-ibu ini kaget. Hah? Ya benar. Terus malaikat ini bilang, apa kalian tidak ingat
Bukankah Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit? Ibu-ibu ini ingat, oh iya, Tuhan pernah bilang begitu. Akhirnya, oh iya benar. Terus ketika ibu-ibu sedang bengong, malaikat-malaikat ini bilang, sekarang kalian pergi pulang dan beritahu kepada teman-teman kalian, kepada murid-murid, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Akhirnya benar, ibu-ibu ini segera pergi. Mereka berlari kencang. Mereka mencari teman-teman, mereka mencari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dan ketika mereka bertemu dengan murid-murid yang lain, mereka bilang, teman-teman, ternyata Tuhan kita sudah bangkit. Kami baru saja ke kuburnya dan dia tidak ada di sana karena dia sudah bangkit. Murid-murid Tuhan Yesus, hah, masa? Akhirnya dengan cepat Petrus dan Yohanes berlari juga. Dia melihat ke kubur dan benar, di kubur itu mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Karena dia Allah. Dia Allah dan maut tidak bisa mengalahkan dia. Jadi Tuhan Yesus mati, tapi karena dia Allah, dia bangkit. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bangkit untuk memberikan kita kuasa. Kuasa kebangkitannya akan menjadikan kita anak-anak yang hebat. Dan karena dia bangkit, dia Allah kita yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Jadi kalian jangan takut bahwa Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia dari surga mengerti kehidupan kita. Dan dia akan selalu bersama dengan kita, tinggal di hati kita, menyertai kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi, jangan bersedih, sebab Tuhan kita benar dia mati untuk menebus dosa kita. Tapi karena dia Allah, maut tidak bisa mengalahkan dia. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dan kelak dia akan datang menjemput kita, untuk kita boleh hidup selama-lamanya berbahagia bersama dengan dia. Oke? Oke adik-adik, kita akan buka untuk ayat hafalan kita. Kita akan buka dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke? Untuk kelas Indria bagian A saja Filipi 4 ayat 4a, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Untuk kelas Pratama dan Madya dilanjutkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, kalian tidak perlu menjadi anak-anak Tuhan yang suka bersedih, yang suka murung. Kita punya Tuhan yang hidup, yang akan selalu menyertai kita semua. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan hidup, Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Oke? Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami punya Tuhan yang hidup, dan kami bersukacita karena Engkau hidup dan akan terus beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kalian. Bye.